Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lorena Pitasari, nomor BP 20160015. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amri dengan nomor BP 20160016. Di sini saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ryan Nenderis, BP 20160017. Saya di sini sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Fadila, BP 20160018. Saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Putri Alisa, nomor BP 20160014. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Anggun Lansari, BP 20160012 sebagai pembaca materi. Baiklah, kelompok kami akan menjelaskan tentang enzim sebagai kofaktor dan vitamin dan mineral sebagai kofaktor. Kita dahului dengan bab 1, yaitu pendahuluan dari latar belakang. Enzim adalah suatu kelompok protein yang menjalankan dan mengatur perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologi. Reaksi atau perubahan yang terjadi pada sel hidup dikarenakan adanya enzim, karena enzim itu bersifat sebagai katalisator. Artinya, enzim itu dapat mempercepat terjadinya suatu reaksi tanpa dirinya ikut bereaksi. Enzim terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, ekstraseluler atau eksoenzim yang berfungsi di luar sel. Dan yang kedua, ada intraseluler atau endoenzim yang berfungsi di dalam sel. Salah satu contoh dari enzim ekstraseluler adalah amilase yang dapat menguraikan pati menjadi unsur-unsur gula yang lebih kecil. Kegunaan utama enzim bagi organisme hidup adalah sebagai katalis hayati. Walaupun dengan jumlah yang sangat sedikit, tetapi katalis itu mempunyai kemampuan yang unik untuk mempercepat berlangsungnya proses kimiawi tanpa dirinya ikut terkonsumsi atau berubah setelah terjadinya reaksi. Enzim memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia, terutama yaitu enzim amilase. Enzim amilase banyak digunakan dalam industri tekstil, makanan, deterjen, dan industri kertas. Juga digunakan dalam pengujian limbah cair yang mengandung amilum. Mineral dan vitamin merupakan hal yang sangat penting bagi tubuh. Ada berbagai jenis mineral dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satunya yaitu kalsium dan vitamin D. Kalsium digunakan untuk pertumbuhan tulang dan gigi, membantu kerja jantung, untuk syaraf, otot, dan juga dapat menurunkan berat badan. Vitamin D berguna untuk mempercepat proses penyerapan kalsium di dalam usus halus. Sedangkan kalsium tidak dapat diproduksi oleh tubuh, tetapi harus didatangkan dari luar tubuh, seperti dari makanan atau suplemen. Sedangkan vitamin D dapat diproduksi oleh tubuh dengan bantuan cahaya matahari, diubah dari provitamin D menjadi vitamin D. Karena itu, pemberian kalsium dan vitamin D sering dikombinasikan untuk mempercepat penyerapan kalsium di dalam tubuh. Pemberian kalsium untuk menurunkan berat badan terbukti mengalami efek yang baik, yaitu pada penelitian yang dilakukan dengan memberikan kalsium sebanyak 36 mg per hari selama 28 hari pada tikus wistar jantan dapat menurunkan berat badan. Tetapi pemberian kalsium saja tidak cukup, harus diiringi dengan vitamin D. Pemberian kalsium dan vitamin D dapat memberikan efek samping bagi organ tubuh, salah satunya yaitu ginjal. Efek samping yang bisa terjadi pada ginjal yaitu deposisi garam kalsium yang terjadi pada parenkim ginjal atau yang disebut dengan nefrokalsinosis, dan juga pembentukan garam kalsium di ginjal yang membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan proses nefrokalsinosis yang lebih lanjut. Baiklah, dari latar belakang tersebut dapat ditarik beberapa rumusan masalah. Yang pertama,
Apa sih yang dimaksud dengan enzim, vitamin, dan mineral sebagai kofaktor? Yang kedua, sebutkan apa saja klasifikasi dari enzim, vitamin, dan mineral. Yang ketiga, bagaimana sih peranan enzim, vitamin, dan mineral itu di dalam tubuh? Yang keempat, bagaimana sih aktivitas enzim, vitamin, dan mineral itu di dalam tubuh? Kelima, apa saja nama penyakit yang ditimbulkan jika tubuh kekurangan enzim, vitamin, dan mineral? Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa sih pengertian enzim, vitamin, dan mineral sebagai kofaktor, dan yang kedua, untuk mengetahui klasifikasi enzim, vitamin, dan mineral. Yang ketiga, untuk mengetahui aktivitas enzim, vitamin, dan mineral dalam tubuh. Yang keempat, untuk mengetahui peranan enzim, vitamin, dan mineral dalam tubuh. Dan yang kelima, untuk mengetahui apa saja sih penyakit yang bisa ditimbulkan karena kekurangan enzim, vitamin, dan mineral dalam tubuh. Pengertian enzim. Enzim merupakan katalisator pilihan yang diharapkan dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan dan pemborosan energi karena reaksinya tidak membutuhkan energi, bersifat spesifik, dan tidak beracun. Enzim telah dimanfaatkan secara luas pada berbagai industri produk pertanian, kimia, dan industri obat-obatan. 3 sifat utama dari biokatalisator adalah menaikkan kecepatan reaksi, mempunyai kekhususan dalam reaksi dan produk, serta kontrol kinetik. 2. Vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organikamina berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Vitamin merupakan suatu molekul organik yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Vitamin-vitamin tidak dapat dibuat oleh tubuh manusia dapat dalam jumlah yang sangat cukup. Oleh karena itu, hanya diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi. 3. Mineral. Mineral adalah senyawa alami yang terbentuk melalui proses biologis. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia, tetapi juga struktur mineral. Mineral termasuk dalam komposisi unsur murni dan garam sederhana, sampai siikat yang sangat kompleks dengan ribuan bentuk yang diketahui senyawa organik biasanya tidak termasuk. Klarifikasi jenis-jenis enzim. 1. Rennet. Rennet adalah enzim yang digunakan dalam proses pembuatan keju atau cheese yang terbuat dari bahan dasar susu. Susu adalah cairan yang tersusun atas protein, terutama kasein yang dapat mempertahankan bentuk cairan. Rennet merupakan kelompok enzim protase yang ditambahkan pada susu pada saat proses pembuatan keju. Rennet berperan untuk menghidrolisis kasein, terutama kappa kasein yang berfungsi mempertahankan susu dari pembekuan. Enzim yang paling umum yang diisolasi dari rennet adalah chymosin. Chymosin dapat diisolasi dari beberapa jenis binatang, mikroba atau sayuran, dan chymosin yang berasal dari mikroorganisme lokal atau asli yang belum mendapatkan rekayasa genetik. Kadang aplikasinya dalam pembuatan keju atau cheddar menjadi kurang efektif. 2. Laktase. Laktase adalah glikosida hidrolase yang berfungsi untuk memecah laktosa menjadi gula penyusun, yaitu glukosa dan galaktosa. Tanpa suplai atau produksi enzim laktase yang cukup dalam usus halus akan menyebabkan terjadinya laktose intoleran yang mengakibatkan rasa tidak nyaman di perut seperti kram, banyak buang gas, atau diare dalam saluran cerna selama proses pencernaan produk-produk susu. Secara komersial, laktase digunakan untuk menyiapkan produk-produk bebas laktosa seperti susu. Ini juga dapat digunakan untuk membuat es krim, untuk membuat krem, dan rasa produk yang lebih manis. Laktase biasanya diisolasi dari yeast, Glucosamine sp, dan fungsi Aspergillus sp. 3. Katalase.
Katalase adalah enzim yang dapat diperoleh dari hati sapi, bovine life atau sumber mikrobial, dan digunakan untuk mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan molekul oksigen. Enzim ini digunakan secara terbatas pada proses produk keju. 4. Lipase digunakan untuk menjaga dan menghidrolisis lemak susu dan memberi flavor keju yang khas. Flavor dihasilkan karena adanya asam lemak bebas yang diproduksi ketika lemak susu dihidrolisis selain pada industri olahan susu juga pada industri lain. 5. Protase. Protase adalah enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis ikatan peptida dan senyawa-senyawa protein yang diurai menjadi senyawa lain yang lebih sederhana. Asam amino contoh protase yang dapat dimanfaatkan adalah bromelin dan dapat sebagai bahan penggemuk daging. 6. Amilase. Amilase merupakan yang berfungsi untuk menghidrolisis amilum atau pati menjadi gula-gula sederhana seperti dextrin dan glukosa. Enzim amilase dapat digunakan dalam proses pembuatan biskuit, minuman beralkohol, dan pembuatan sirup glukosa. 7. Oksidoreduktase. Golongan enzim yang mengkatalisis pengambilan atom hidrogen dari suatu senyawa baik dehidrogenase maupun oksidase. 8. Transferase. Enzim yang mengkatalisis reaksi pemindahan suatu gugus dari suatu senyawa kepada senyawa lain. 9. Hidrolase. Enzim yang berperan sebagai katalis pada reaksi hidrolisis baik pemecahan ester, glikosida, dan peptide. 10. Liase. Enzim yang mengkatalisis dalam reaksi pemisahan gugus dari suatu substrat atau bukan secara hidrolisis atau sebaliknya. 11. Isomerase. Enzim yang bekerja pada reaksi perubahan intramolekuler. 12. Ligase. Enzim yang mengkatalisis reaksi penggabungan dan molekul. Baiklah, selanjutnya 2.2.2 jenis-jenis vitamin. 1. Vitamin A atau retinol. Vitamin A yang juga dikenal dengan nama retinol merupakan vitamin yang berfungsi dalam pembentukan indera penglihatan yang baik terutama di malam hari dan sebagai salah satu komponen penyusun pigmen mata di retina. Selain itu, vitamin ini juga berfungsi penting dalam menjaga kesehatan kulit dan imunitas tubuh. Vitamin ini bersifat mudah rusak oleh paparan panas, cahaya matahari, dan udara. Sumber makanan yang banyak mengandung vitamin A yaitu ikan, susu, sayuran yang berwarna hijau dan kuning, dan juga buah-buahan terutama yang berwarna merah dan kuning seperti cabai, wortel, pisang, dan pepaya. 2. Vitamin B1 atau tiamin. Vitamin B1 yang dikenal dengan nama tiamin merupakan salah satu jenis vitamin yang memiliki fungsi penting dalam menjaga kesehatan kulit dan membantu mengkonversi karbohidrat menjadi energi. Di samping itu, vitamin B1 juga membantu proses metabolisme protein dan lemak. Sumber yang mengandung vitamin B1 yaitu gandum, nasi, daging, susu, telur dan tanaman, serta kacang-kacangan. Yang ketiga, vitamin B2 atau riboflavin. Vitamin B2 atau riboflavin yang berfungsi penting dalam metabolisme di tubuh manusia. Di dalam tubuh, vitamin B2 berperan penting sebagai salah satu komponen koenzim flavin mononukleotida dan flavin adenin dinukleotida. Kedua enzim ini berperan penting dalam regenerasi energi bagi tubuh melalui proses respirasi. Vitamin ini juga berperan dalam pembentukan sel darah merah dan glikogen, serta penyokong pertumbuhan berbagai organ tubuh seperti kulit, rambut, dan kuku. Sumber vitamin B2 banyak ditemukan pada sayur-sayuran
kacang kedelai, serta susu. 4. Vitamin B3 atau niacin. Vitamin B3 juga dikenal dengan istilah niacin. Vitamin ini berfungsi penting dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi, metabolisme lemak dan protein. Di dalam tubuh, vitamin B3 memiliki peranan besar dalam menjaga kadar gula darah, tekanan darah tinggi, dan vertigo. Berbagai jenis senyawa racun dapat dinetralisir dengan bantuan vitamin ini. Sumber vitamin B3 terdapat pada makanan hewani, seperti ragi, hati, ginjal, daging unggas, dan ikan. Akan tetapi terdapat beberapa sumber pangan lainnya, seperti gandum dan kentang manis. 5. Vitamin B5 atau asam pantotenat. Vitamin B5 banyak terlibat dalam reaksi enzimatik di dalam tubuh. Vitamin B5 berfungsi besar dalam berbagai jenis metabolisme, seperti dalam reaksi pemecahan nutrisi makanan, terutama lemak. Peranan lain vitamin ini adalah menjaga komunikasi yang baik antara sistem saraf pusat dan otak dan memproduksi senyawa asam lemak, sterol, dan hormon tubuh. Sumber vitamin B5 dapat ditemukan dalam berbagai jenis variasi makanan hewani, mulai dari daging, susu, ginjal dan hati hingga makanan nabati seperti sayuran hijau dan kacang hijau. 6. Vitamin B6 atau piridoksin. Vitamin B6 atau dikenal juga dengan istilah piridoksin merupakan vitamin yang esensial bagi pertumbuhan tubuh. Vitamin ini berfungsi sebagai salah satu senyawa koenzim A yang digunakan untuk menghasilkan energi melalui jalur sintesis asam lemak, seperti sphingolipid dan fosfolipid. Selain itu, vitamin ini juga berperan dalam metabolisme nutrisi dan memproduksi antibodi sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap antigen atau senyawa asing yang berbahaya bagi tubuh. Sumber vitamin B6 ini merupakan salah satu jenis vitamin yang mudah didapatkan karena vitamin ini banyak terdapat di dalam beras, jagung, kacang-kacangan, daging, dan ikan. 7. Vitamin B7 atau biotin. Vitamin B7 atau dikenal biotin berfungsi sebagai koenzim pada reaksi-reaksi yang menyangkut penambahan atau pengeluaran karbon dioksida kepada atau dari senyawa aktif. Sintesis dan oksidasi asam lemak memerlukan biotin sebagai koenzim. Demikian pula deaminasi, yaitu pengeluaran NH2 dari asam-asam amino tertentu, terutama asam aspartat, treonin, dan sintesis purin yang diperlukan dalam pembentukan DNA dan RNA. Secara metabolik, biotin erat kaitannya dengan asam folat, asam pantotenat, dan asam vitamin B12. Sumber vitamin B7 terdapat dalam banyak jenis makanan dan di dalam tubuh dapat disintesis oleh bakteri saluran cerna. Sumber ini baik adalah hati, kuning telur, serealia, kamir, kacang kedelai, kacang tanah, sayuran, dan buah-buahan tertentu seperti pisang, jeruk, semangka, stroberi. Daging dan buah-buahan merupakan sumber yang kurang baik. Ketersediaan biologik biotin sebagian ditentukan oleh pengikat dalam makanan. Dalam putih telur mentah, biotin diikat kuat oleh avidin, tetapi bila dimasak akan dilepas. 8. Vitamin B9 atau asam folat. Vitamin B9 merupakan bagian dari dua koenzim yang berfungsi penting dalam sintesis sel-sel baru. Asam folat dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah dan sel darah putih dalam sumsum tulang dan untuk pendewasaan. Asam folat juga berperan sebagai pembawa karbon tunggal dalam pembentukan heme. Suplementasi folat dapat banyak menyembuhkan anemia pernisiosa, namun gejala gastrointestinal dan gangguan saraf tetap bertahan. Sumber vitamin B9 terdapat luas dalam bahan makanan, terutama dalam bentuk poliglutamat. Asam folat terutama terdapat di dalam sayuran hijau, hati, daging tanpa lemak, kacang-kacangan, dan jeruk. 9. Vitamin B12 atau cyanocobalamin. Vitamin B12 merupakan jenis vitamin yang hanya khusus diproduksi oleh hewan dan tidak ditemukan pada tanaman. Oleh karena itu, vegetarian seringkali mengalami gangguan kesehatan tubuh akibat kekurangan vitamin ini. Vitamin ini berfungsi dalam metabolisme energi di dalam tubuh. Vitamin B12 juga termasuk dalam salah satu jenis vitamin yang berperan dalam pemeliharaan kesehatan sel saraf.
pembentukan molekul DNA dan RNA, serta pembentukan platelet darah. Sumber makanan yang mengandung vitamin B12 yaitu daging-dagingan, telur, susu, hati, dan ragi, merupakan makanan hasil fermentasi. 10. Vitamin C atau asam askorbat. Vitamin C atau asam askorbat banyak memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Di dalam tubuh, vitamin C juga berfungsi sebagai senyawa pembentuk kolagen yang merupakan protein penting penyusun jaringan kulit, sendi, tulang, dan jaringan penyokong lainnya. Terkait dengan sifatnya yang mampu menangkal radikal bebas, vitamin C dapat membantu menurunkan laju mutasi dalam tubuh sehingga risiko timbulnya berbagai penyakit degeneratif seperti kanker dapat diturunkan. Selain itu, vitamin C berperan dalam menjaga bentuk struktur dari berbagai jaringan di dalam tubuh, seperti otot. Vitamin ini juga berperan dalam penutupan luka. Melalui mekanisme, vitamin C berperan dalam menjaga kebugaran tubuh. Sumber vitamin C terdapat pada jeruk, stroberi, anggur, tomat, brokoli, kentang. 11. Vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D ini dapat berfungsi membantu metabolisme kalsium dan mineralisasi tulang. Bila kadar vitamin D rendah, maka tubuh akan mengalami pertumbuhan kaki yang tidak normal, di mana betis akan membentuk huruf O dan X. Sumber vitamin D juga merupakan salah satu jenis vitamin yang banyak ditemukan pada makanan hewani, antara lain ikan, telur, susu, keju, dan produk olahan. 12. Vitamin E atau tokoferol. Vitamin E berfungsi dalam menjaga kesehatan berbagai jaringan di dalam tubuh, mulai dari jaringan kulit, mata, sel darah merah, hingga hati. Nilai kesehatan ini terkait dengan kerja vitamin E di dalam tubuh sebagai senyawa antioksidan alami. Sumber vitamin E banyak ditemukan pada ikan, ayam, kuning telur, ragi, dan minyak tumbuh-tumbuhan. 13. Vitamin K. Vitamin K atau disebut juga dengan koagulasi yang banyak berfungsi dalam pembentukan sistem peredaran darah yang baik dan penutupan luka. Sumber vitamin K yaitu susu, kuning telur, dan sayuran segar merupakan sumber vitamin K yang baik bagi pemenuhan kebutuhan di dalam tubuh. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mineral. Secara umum, mineral itu terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah makromineral dan yang kedua adalah mikromineral. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang makromineral. Oke, makromineral itu adalah mineral yang ada di dalam tubuh kita lebih dari 0,01% dari berat badan dan dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari, seperti kalsium, fosfor, natrium, kalium, dan sulfur. Oke, yang pertama adalah kalsium. Kalsium itu dilambangkan dengan Ca. Kalsium itu adalah salah satu mineral penting untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi Anda. Kalsium itu juga berperan penting untuk proses kontraksi dan relaksasi otot, pembekuan darah, dan sistem imunitas. Konsumsi 2 gelas susu per hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kalsium kita. Buah dan sayuran yang mengandung kalsium seperti sayuran berdaun hijau seperti kangkung, daun singkong, bayam, daun pepaya, daun kacang panjang, dan brokoli. Yang kedua adalah fosfor atau yang dilambangkan dengan P. Fosfor juga bertanggung jawab terhadap proses mineralisasi tulang dan gigi. Selain itu, fosfor juga mengatur keseimbangan pH darah kita. Nah, kekurangan mineral ini menyebabkan otot kita tuh terasa lebih lemah. Sedangkan jika terlalu lebih, dia itu menyebabkan terjadinya proses klasifikasi atau disebut dengan pengerasan pada organ-organ tubuh yang tidak seharusnya seperti ginjal. Nah, fosfor tersebut dapat kita temukan di beberapa makanan kita sehari-hari seperti daging, ikan, unggas, telur, dan susu merupakan sumber fosfor yang utama. Lalu yang ketiga adalah natrium atau sodium. Biasa dilambangkan dengan Na. Nah, fungsi utama natrium itu yaitu dia dapat menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh serta menjaga dan mengatur tekanan osmotik agar cairan tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel.
Dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, natrium itu bekerja sama dengan kalium. Nah, natrium itu juga berperan dalam transmisi sara, kontraksi otot, absorpsi glukosa, dan sebagai alat pengangkut zat-zat gizi melalui membran sel. Oke, yang keempat adalah kalium atau potasium yang biasa dilambangkan dengan huruf K. Nah, bersama-sama dengan natrium, kalium itu juga memegang peranan penting dalam memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit serta keseimbangan asam basa di dalam tubuh kita. Nah, kalium ini juga berperan dalam transmisi saraf dan relaksasi otot serta sebagai katalisator dalam banyak reaksi biologik, terutama dalam metabolisme energi, sintesis glikogen, dan protein. Nah, buah dan sayuran yang mengandung kalium itu seperti jeruk, semangka, pisang, sayuran hijau, tomat, kacang polong, dan wortel. Oke teman-teman, yang kelima adalah sulfur yang biasa dilambangkan dengan huruf S. Nah, fungsi sulfur itu antara lain dia dapat membantu menjaga keseimbangan oksigen untuk fungsi otak. Nah, selain itu sulfur itu bersama-sama dengan vitamin B kompleks, itu dia dapat membantu memperlancar metabolisme dalam tubuh dan membantu melawan infeksi akibat bakteri. Nah, buah dan sayuran yang mengandung sulfur itu seperti kacang-kacangan, bawang putih, bawang bombay, dan kubis-kubisan. Oke, yang kedua yaitu adalah mineral mikro. Nah, mineral mikro itu terdapat dalam tubuh itu kurang dari 0,01% dari berat tubuh kita dan hanya dibutuhkan dalam jumlah kurang dari 100 mg per hari. Nah, dia itu seperti besi, tembaga, iodin, zinc, kobalt, dan selenium. Nah, masing-masing mineral itu dia memiliki fungsi yang penting untuk tubuh. Nah, seperti yang pertama itu yang akan saya bahas adalah kromium yang biasa dilambangkan dengan huruf Cr. Nah, kromium itu dibutuhkan dalam metabolisme karbohidrat dan lemak. Dia bersama-sama dengan insulin, kromium itu berfungsi untuk memudahkannya masuknya glukosa ke dalam sel. Nah, buah dan sayuran yang mengandung kromium itu seperti kentang, cabai hijau, apel, pisang, bayam, dan wortel. Oke, yang kedua adalah zat besi yang biasa dilambangkan dengan huruf Fe. Nah, zat besi ini juga berperan dalam proses pengaturan molekul hemoglobin sel-sel darah merah. Nah, hemoglobin ini bertanggung jawab dalam pendistribusian oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Nah, zat besi ini juga berperan dalam metabolisme energi, termasuk sintesis DNA oleh beberapa enzim, serta dalam sistem kekebalan tubuh. Buah dan sayuran yang mengandung zat besi itu seperti sayuran hijau seperti bayam, kangkung, daun singkong, daun pepaya, dan lain-lain. Oke, yang ketiga adalah yodium yang biasa dilambangkan dengan huruf I besar. Nah, fungsi yodium itu adalah untuk pertumbuhan normal, membakar kelebihan lemak tubuh, serta menjaga kesehatan rambut, kuku, kulit, dan gigi. Nah, buah dan sayuran yang mengandung yodium itu seperti bawang merah dan tanaman lain yang ditanam di daerah dekat pantai. Oke, yang keempat adalah magnesium yang biasa dilambangkan dengan huruf Mg. Nah, magnesium ini memegang peran penting sebagai kofaktor berbagai enzim dalam tubuh. Nah, magnesium ini bertindak sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi biologi di dalam tubuh, termasuk reaksi yang berkaitan dengan metabolisme energi, karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Nah, selain itu magnesium ini juga berperan dalam proses sintesis degradasi dan stabilitas gen DNA. Buah dan sayuran yang mengandung magnesium itu seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Nah, yang kelima adalah mangan. Nah, mangan yang biasa dilambangkan dengan huruf Mn. Nah, mangan ini dia berperan sebagai kofaktor berbagai enzim yang membantu bermacam proses metabolisme. Nah, enzim yang berkaitan dengan mangan berperan dalam sintesis ureum, pembentukan jaringan ikat dan tulang, serta mencegah peroksidasi lemak oleh radikal bebas. Nah, mangan ini juga berperan dalam pengontrolan gula darah, metabolisme energi, fungsi hormon tiroid, fungsi otak, dan untuk pengontrolan neurotransmitter. Buah dan sayuran yang mengandung mangan ini yaitu kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, beet, dan gandum. Oke, yang keenam adalah molybdenum yang biasa dilambangkan dengan huruf
MO. Nah, molibdenum ini bekerja sebagai kofaktor berbagai enzim, mengkatalis reaksi oksidasi reduksi, penawar racun alkohol metabolisme sulfur, dan mencegah anemia. Nah, buah dan sayuran mengandung molibdenum ini yaitu kembang kol, kacang polong, bayam, bawang putih, jagung, kentang, bawang bombay, kacang tanah, semangka, wortel, dan kubis. Oke, yang ketujuh adalah selenium yang biasa dilambangkan dengan huruf Se. Nah, selenium ini bekerja dengan vitamin E, dia berperan sebagai antioksidan dalam sistem enzim. Nah, di samping selenium juga berperan mencegah terjadinya serangan radikal bebas, melindungi membran dari kerusakan oksidatif, membantu reaksi oksigen dan hidrogen pada tahap akhir rantai metabolisme, serta membantu sintesis imunoglobulin sebagai kekebalan tubuh. Buah dan sayuran yang mengandung selenium seperti bawang, tomat, brokoli, kubis, dan gandum. Yang kedelapan adalah seng, yang biasa dilambangkan dengan huruf Zn. Nah, seng ini dia berperan dalam proses kekebalan tubuh, memelihara kesehatan mata, menghambat virus, mengurangi resiko kanker, menjaga kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat proses penyembuhan luka. Nah, buah dan sayuran yang mengandung seng ini antara lain kacang-kacangan, biji-bijian, legum, dan gandum. Oke, yang kesembilan adalah boron yang biasa dilambangkan dengan huruf Bo. Nah, boron ini dia mempunyai efek positif terhadap pencegahan osteoporosis dan osteoartritis dengan cara meningkatkan penggunaan kalium dan magnesium. Nah, fungsi boron tersebut bersifat sinergis dengan vitamin D dalam memperkuat tulang. Nah, boron ini juga dapat membantu melihara fungsi saraf kita. Nah, selain itu, boron itu juga mempunyai mekanisme kerja yang berhubungan dengan fungsi membran sel saraf serta terbukti memiliki aktivitas antiinflamasi atau anti peradangan. Aktivitasnya sangat signifikan terutama untuk pencegahan penyakit peradangan seperti rheumatoid, artritis, dan asma. Ada aktivitas enzim, vitamin, dan mineral. Enzim bekerja dengan cara bereaksi dengan molekul substrat untuk menghasilkan senyawa intermediat melalui suatu reaksi kimia organik yang membutuhkan energi aktivitas lebih rendah. Sehingga percepatan reaksi kimia terjadi karena reaksi kimia dengan energi aktivitas lebih tinggi membutuhkan waktu lebih lama. Vitamin dan mineral juga penting bagi tubuh untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, membantu metabolisme karbohidrat dan protein, serta dibutuhkan untuk kekuatan tulang dan membentuk sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada peranan. Yang pertama ada peranan enzim, yaitu sebagai reduksi. Reduksi yaitu reaksi penambahan hidrogen, elektron, atau pelepasan oksigen. Selanjutnya ada dehidrasi, yaitu pelepasan molekul uap air atau biasa disebut juga H2O. Selanjutnya ada oksidasi, yaitu reaksi pelepasan molekul hidrogen, elektron, atau penambahan oksigen. Selanjutnya ada hidrolisis, yaitu reaksi penambahan H2O pada suatu molekul dan diikuti pemecahan molekul pada ikatan yang ditambah H2O. Selanjutnya ada deaminase, yaitu reaksi pelepasan gugus amin atau NH2. Dan dekarbolisasi, yaitu reaksi pelepasan CO2 dan gugusan karbosil. Fosforilisasi, yaitu reaksi pelepasan fosfat. Selanjutnya ada enzim, merupakan biomolekul yang mengkatalis reaksi kimia, di mana hampir semua enzim adalah protein. Pada reaksi-reaksi enzimatik, molekul yang mengawali reaksi disebut substrat, sedangkan hasilnya disebut produk. Cara kerja enzim dalam mengkatalisis reaksi kimia substansi lain tidak merubah atau merusak reaksi ini. Fungsi enzim yaitu sebagai katalis untuk proses biokimia yang terjadi dalam sel maupun di luar sel makhluk hidup.
Enzim ini berfungsi sebagai katalis yang sangat efisien dan mempunyai derajat yang tinggi. Selanjutnya ada peranan vitamin. Vitamin memiliki peranan spesifik di dalam tubuh dan dapat pula memberikan manfaat kesehatan. Bila kadar senyawa ini tidak mencukupi, tubuh dapat mengalami suatu penyakit. Tubuh hanya memerlukan vitamin dalam jumlah sedikit, tetapi jika kebutuhan ini diabaikan, maka metabolisme di dalam tubuh kita akan terganggu karena fungsinya tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Gangguan kesehatan ini dikenal dengan istilah avitaminosis. Di samping itu, asupan vitamin juga tidak boleh berlebihan karena dapat menyebabkan gangguan metabolisme bagi tubuh. Selanjutnya ada peranan mineral. Mineral merupakan unsur esensial bagi fungsi normal sebagian pengendalian komposisi cairan tubuh 65%. Untuk pemeliharaan fungsi tubuh, manusia memerlukan mineral dalam jumlah tertentu. Mineral yang dibutuhkan tubuh hingga saat ini dikenal dengan nama mineral makro dan mineral mikro. Intake atau asupan makanan sehari-hari membantu manusia mendapatkan zat yang diperlukan tubuh. Mineral esensial yaitu mineral yang sangat diperlukan dalam proses fisiologis makhluk hidup untuk membantu kerja enzim atau pembentukan organ. Unsur-unsur mineral esensial dalam tubuh terdiri atas dua golongan, yaitu mineral makro dan mineral mikro. 2.5 Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan enzim. 2.5.1 Penyakit kekurangan enzim. Yang pertama yaitu penyakit Fabry. Penyakit ini disebabkan oleh kurangnya enzim ceramid diheksosidase atau alpha-galactosidase A. Penyakit Fabry bisa menyebabkan gangguan jantung dan ginjal. Yang kedua, fenilketonuria. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan enzim PAH yang menyebabkan kadar fenilanin meningkat di dalam tubuh. Akibatnya pengidap fenilketonuria bisa mengalami keterbelakangan mental. Yang ketiga yaitu maple syrup urin sidase. Dinamakan maple syrup sidase karena kekurangan enzim jenis ini bisa memicu terjadinya penumpukan asam amino sehingga menyebabkan syaraf menjadi rusak dan air urin mengeluarkan bau yang menyerupai aroma sirup. Yang keempat yaitu Niemann-Pick. Penyebab penyakit ini adalah adanya gangguan penyimpanan lisosom, yaitu sebuah ruangan di dalam sel yang berfungsi membuang sistem metabolisme. Dampak yang bisa terjadi adalah kerusakan saraf, susah makan, dan pembesaran organ hati pada bayi. Yang kelima yaitu penyakit Tay-Sachs. Sama seperti penyakit Niemann-Pick, penyakit Tay-Sachs juga disebabkan oleh kekurangan enzim di dalam lisosom. Penyakit ini bisa menyebabkan kerusakan saraf pada bayi dan biasanya mereka hanya dapat bertahan hidup hingga usia 4-5 tahun. Yang terakhir yaitu sindrom Hurler. Sindrom Hurler juga disebabkan oleh kekurangan enzim di dalam lisosom. Kondisi ini menyebabkan gangguan dalam pertumbuhan dan struktur tulang yang tidak normal. 2.5.2 Penyakit kekurangan vitamin dan mineral. Yang pertama yaitu rambut dan kuku rapuh. Berbagai faktor yang menyebabkan rambut dan kuku rapuh, salah satunya adalah kekurangan vitamin dan mineral. Salah satunya adalah biotin. Biotin juga dikenal sebagai vitamin B7 yang mampu membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi. 2. Sariawan. Sebuah penelitian menemukan bahwa seorang yang menderita sariawan tampaknya 2 kali lebih memungkinkan memiliki kadar zat besi rendah. Dalam penelitian lainnya, sekitar 28% pasien dengan sariawan memiliki kekurangan tiamin atau vitamin B1, riboflavin atau vitamin B2, dan piridoksin atau vitamin B6. Yang ketiga, ketombe. Dermatitis seboroik atau SB dan ketombe adalah
sebagian dari kelompok gangguan kulit yang sama-sama memengaruhi area penghasil minyak di tubuh. Keduanya melibatkan kulit yang gatal dan mengelupas. Kotombe sebagian besar hanya terjadi pada kulit kepala, sedangkan dermatitis seboroik juga dapat muncul pada wajah, dada bagian atas, ketiak, dan selangkangan. Yang keempat yaitu rambut rontok. Rambut rontok adalah gejala yang sangat umum. Faktanya 50% pria dan wanita menderita kerontokan rambut pada saat mereka mencapai usia 50 tahun. Diet yang kaya nutrisi seperti nutrisi berikut dapat membantu mencegah dan memperlambat kerontokan rambut. Kekurangan vitamin dan mineral, misalnya zat besi, dapat menyebabkan rambut berhenti tumbuh atau rontok. Yang kelima, kelelahan. Ketika kita merasa lelah sepanjang waktu, padahal kita sudah cukup tidur, maka bisa jadi kita mengalami kekurangan vitamin dan mineral, yaitu defisiensi vitamin D. Yang terakhir, rasa terbakar pada kulit. B12 melainkan peran penting dalam tubuh dengan hemoglobin. Bagian dari sel adalah untuk membantu sel-sel dalam tubuh menerima oksigen. Kekurangan vitamin dan mineral dapat membuat ketidakseimbangan kulit seperti kulit kering dan rasa terbakar. Vitamin dibutuhkan untuk memulihkan imunitas agar bekerja dengan baik. Selain itu, kekurangan B12 dapat menyebabkan gangguan kognitif ringan seperti perubahan ingatan, pikiran, atau perilaku. Bab 3. Penutup. 3.1 Kesimpulan. Enzim adalah senyawa organik yang berperan sebagai katalis, yaitu untuk mempercepat proses dan reaksi kimia yang sedang berlangsung. Enzim bekerja secara spesifik pada satu jenis substrat. Namun ada satu enzim yang dapat bekerja pada beberapa jenis substrat. Enzim sangat berguna untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Oleh karena itu, keberadaan enzim sangat dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan di alam ini. Vitamin merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh dan menjalankan fungsinya dengan baik. Berbeda dengan mineral yang tidak mudah rusak. Vitamin mudah rusak dan berubah bentuk jika terkena panas atau asam. Struktur vitamin akan berubah ketika masuk ke dalam tubuh. Tubuh tidak menyerap vitamin dalam bentuk awal, melainkan diserap dalam bentuk provitamin atau vitamin yang belum aktif. Vitamin memiliki sifat mudah larut dalam air dan lemak, namun tidak dengan mineral. Fungsi vitamin dalam tubuh berbeda-beda tergantung jenisnya. Mineral adalah enzim alami yang terbentuk melalui proses geologis. Istilah mineral termasuk tidak hanya badan komposisi kimia, tetapi juga struktur mineral. Mineral termasuk dalam komposisi unsur murni dan garam sederhana sampai silikat yang sangat kompleks dengan ribuan bentuk yang diketahui. Enzim, vitamin, dan mineral, tiga unsur yang saling bekerja sama dalam tubuh untuk memenuhi kesehatan tubuh. Kekurangan enzim, vitamin, dan mineral akan menyebabkan kesehatan tubuh menurun. 3.2 Saran. Kesempurnaan makhluk ini tergantung pada motivasi dan saran yang membangun dari para pembaca. Maka dari itu, penulis mengharapkan masukan apapun saran yang membangun demi kesempurnaan makalah ini. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Baiklah, jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.